Indonesia, salam, Aven Januar. Jadi Indonesia melawan Guinea. Artinya apa? Kita sudah menuju babak yang cukup jauh, namanya babak playoff, yang artinya memperebutkan satu kursi yang akan berangkat menuju Olimpiade Paris 2024. Dan yang jelas, sekali lagi saya akan menyebut ini sebagai David and Goliath. Jadi David melawan Goliath, artinya Indonesia sebagai Little David ini yang punya peringkat 134 dunia melawan Goliath yang Guinea dalam hal ini peringkat 78 dunia. Jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada kenyataannya bahwa Guinea adalah salah satu tim kuat di tanah Afrika. Meskipun itu tim seniornya ya, tapi tim U23 ini juga tidak kalah kuat dengan tim seniornya. Jadi artinya ada satu pemain senior yang diturunkan nantinya adalah bernama yang bermain di klub Getafe, itu juga memiliki skill yang cukup bagus. Lalu setelah itu pelatih tim senior diturunkan ke tim U23-nya adalah dalam kerangka agar bisa menang melawan pertandingan melawan Indonesia. Lalu bagaimana tentang beda kekuatan di tim Indonesia sendiri? Jika pada posisi tim bermain cukup lengkap misalnya, jadi di depan ada Rafael Struijk, lalu ada Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman di kanan kiri penyerang sayap, lalu setelah itu ada Nathan Aoun di gelandang bertahan, lalu setelah itu di pertahanan juga masih ada Justin Hubner. Saya kira Sintayong akan bermain kurang lebih sama dengan melawan Uzbekistan kemarin. Artinya kenapa bisa begitu? Karena melawan tim-tim kuat selalu Sintayong selalu berusaha menggunakan formasi 4-3-3, tapi pada saat bertahan menjadi 4-5-1. Nah, ini yang akan artinya ada dua penyerang sayap, yakni Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, yang menjadi sinyal pertama sebelum masuknya pemain lawan dalam wilayah pertahanan Indonesia. Dan yang jelas bahwa semangat Indonesia jangan sampai turun, karena dua kali kekalahan yang cukup menghantam, yakni melawan Uzbekistan lalu setelah itu melawan Irak kemarin. Yang jelas tim-tim yang dilawan oleh Indonesia kemarin adalah tim-tim papan atas, khususnya di tanah Asia. Nah, sedangkan saat ini adalah yang dilawan adalah salah satu tim papan atas dari benua Afrika. Saya kira bukan hal yang mudah misi yang dilakukan oleh Sintayong maupun teman-teman timnas U23, tapi sekali lagi jika permainan tidak kendur semangat ada, lalu setelah itu ada beberapa prasyarat timnas yang menurut saya yang memungkinkan Indonesia untuk memenangkan pertandingan, yakni yang pertama adalah dalam 30 menit pertama di babak pertama Indonesia harus berhasil mencetak gol, karena ini menjadi penyemangat pada menit-menit selanjutnya. Lalu setelah itu si Hernando lebih bagaimana meningkatkan intuisinya ya, khususnya dalam melawan bola-bola atas yang nanti akan diperagakan oleh penyerang-penyerang Guinea. Lalu setelah itu back sayap kita juga harus diperhatikan, bagaimana kecepatan larinya sayap-sayap Guinea juga akan menjadi hal penting. Ketika kemarin kedodoran di sayap Uzbekistan, tentu kita juga harus menjadi pelajaran bahwa melawan Guinea kecepatan sayap Guinea lebih cepat daripada di kecepatan sayapnya Uzbekistan. Maka itu sekali lagi ini adalah misi yang tidak mudah. Saya menyebutnya David melawan Goliath. Jadi ketika bisa memenangkan pertandingan ini tentu adalah bukan semata kebanggaan, tapi juga bagaimana terperbaikinya emosional pemain, lalu setelah itu kualifikasi pemain Indonesia di mata sepak bola internasional. Dan hari ini bahwa bermain di Olimpiade apapun yang dimainkan nantinya, bagaimana bentuknya, tapi yang jelas itu sudah meningkatkan gairah permainan sepak bola, khususnya yang saat ini liga di Indonesia yang masih amburadul seperti ini. Semoga ini menjadi tolak ukur bersama bahwa Marcelino Ferdinand maupun Witan Sulaiman akan menjadi sementara menjadi ujung tombak bagi penyerangan timnas melawan Guinea. Demikian dari saya, salam saya Aven Januar.